dalam syarat PKWT apa yang dimaksud dengan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru? Nah, sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan yang ada di tadi ya, pertanyaan sebelumnya. Kegiatan baru, ya, produk baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Contoh, jika perusahaan buka cabang baru, apa memenuhi persyaratan ini, Pak? Dan berapa lama maksimal durasi yang dimaksud klausul tersebut? Baik. Jadi memang produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan, ini kata kuncinya yang ada di belakangnya. Masih dalam percobaan atau penjajakan. Ya. Ya. Jadi misalkan begini nih. Tadinya perusahaan kita memproduksi TV. Ya. Ya kan? Kemudian karena sekarang TV sudah nggak terlalu laku. Ya. Jadi kita sekarang bikin industri pisang goreng. Ya. Tahu goreng. Ya. Tadi pagi saya makan tahu goreng. Ya kan? Jadi industri tahu goreng. Nah, apakah tahu goreng tadi ini termasuk kategori kegiatan baru atau produk baru yang masih dalam percobaan atau penjajakan? Iya. Ya. Untuk di divisi tahu goreng tadi. Ya. Karena selama ini dia tidak, perusahaan ini belum pernah menjalani kegiatan tahu goreng. Ya. Makanan. Selama ini dia elektronik, TV, kan begitu. Ya. Masa kadaluarsa lama sekali. Kalau makanan kadaluarsanya kan mungkin sehari udah langsung basi kan gitu. Apalagi tahu goreng gitu, Pak. Digoreng bulat-bulat, panas-panas. Nah, jadi itu kategorinya seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke contoh misalkan, ini Pak perusahaan bikin cabang baru, memenuhi persyaratan ini enggak? Hati-hati. Ya. Cabang baru yang dimaksud dalam contoh ini, apakah ini memang dimaksudkan untuk market penetration? Ya. Market penetration itu maksudnya masuk ke pasar, menembus pasar. Jadi dia memang belum ada di daerah situ, ya. Produk dia belum dipasarkan di daerah situ, kemudian dia bikin kantor cabang untuk kepentingan market penetrate. Ya. Market penetration, jadi dia masuk ke pasar itu mencoba laku apa enggak. Kalau dia bagus, laku, maka kantor cabang ini akan jadi permanen. Kalau itu yang dimaksud, maka ya, jawabannya ini masuk dalam kategori produk baru, kegiatan baru yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Tetapi akan berbeda penerapannya apabila cabang baru ini maksudnya adalah mengambil alih kegiatan yang selama ini dilakukan oleh vendor. Ya. Jadi selama ini dia pakai outsourcing misalkan, atau distributor di Makassar misalkan. Selama ini distributor lah yang mengatur pengiriman distribusi barang ke berbagai toko untuk produk kita dipasarkan di Makassar dan sekitar. Terus perusahaan karena sekarang duit lagi banyak, ya. Karena pengen menunjukkan eksistensinya masuk di market di Makassar, dia mendirikan kantor cabang di sana dan mengambil alih kegiatan administratif yang dilakukan oleh distributor. Distributornya mungkin dikasih pekerjaan tambahan atau pekerjaan yang lain, tapi kegiatan mengelolanya akhirnya menjadi cabangnya perusahaan secara resmi di sana, kan begitu. Kalau itu yang dilakukan, tentu itu tidak bisa disebut sebagai produk baru kalau menurut saya, karena sebenarnya produknya, kegiatannya sudah ada. Iya. Jadi kantor cabang baru yang contoh kedua tadi itu hanya mengambil alih posisi yang sudah ada selama ini. Produknya sudah ada, sudah tidak dalam kategori percobaan, kan memang sudah laku keras di lapangan gitu kan. Tinggal karena banyak orang pengen memastikan bahwa kehadiran perusahaan ini benar-benar serius. Kan dulu kalau zaman dulu tuh waktu saya ada di perusahaan e-commerce Pak Abi tahun 2012, banyak pertanyaan dari customer itu, dia nanya ini kantornya di mana, ya kan? Karena di Indonesia ini kan kita masih agak susah mempercayai website, ya kan? Kalau kantornya cuma di website doang, cuma online, orang cenderung nggak percaya, tingkat kepercayaannya tidak tinggi. Maka pertanyaan mereka biasanya, ini kantornya di mana? Dia mau beli barang, dia nggak mau dikirim, saya mau ngambil ke kantor.
Nah, akhirnya apa yang kami lakukan pada saat itu, kita menunjukkan kantornya. Kemudian ada kantor fisiknya. Kemudian kita bikin kantor cabang untuk di daerah-daerah tertentu. Kemudian kita juga bikin redemption point. Redemption point itu adalah tempat orang ngambil barang. Misalnya kalau dia nggak mau dikirim, dia mengambil. Itu banyak seperti itu. Salah satu kepentingannya, kenapa sih kok perusahaan tempat bekerja dulu dan di e-commerce itu buang-buang duit, bikin kantor cabang dan sebagainya, sampai banyak tuh Pak. Ya. Sampai 9 apa berapa tuh ya kalau nggak salah, saya lupa. Kemudian bikin redemption point-nya sampai 2. Kenapa bikin redemption point segala? Karena yang kita butuhkan adalah meningkatkan tingkat kepercayaan customer terhadap perusahaan. Oh ya, memang benar perusahaannya ada. Ya kan? Mungkin karena bangsa kita ini kan tidak mudah percaya karena begitu banyaknya kasus penipuan online ya. Jadi bahkan perusahaan besar-besar e-commerce itu pun mereka harus menunjukkan dulu eksistensinya, bahwa saya memang ada nih, fisiknya ada nih, gedungnya di sini, kantornya di sini. Ya. Tuh, alamatnya ada gitu. Jadi mereka datang cuman untuk beli barang, misalkan kayak pena harga cuman 5.000, 10.000, mereka penting tuh datang Pak ke kantor kami waktu itu di UOB Plaza ya, di Tamrin. Mereka datang ke sana jauh-jauh dari Bintaro misalkan, butuh duit berapa, lebih dari 10.000 kan, hanya untuk mengambil barang yang dia beli dari seluruh. Sebenarnya bukan beli barang yang dia beli, penting bagi dia untuk memastikan ada nggak sih perusahaan ini. Setelah dia ngelihat sudah tenang, setelahnya dia baru pakai online. Iya. Ya. Nah, jadi kalau kasusnya seperti itu, maka saya tidak melihat ini merupakan produk baru atau kegiatan baru yang dalam masa percobaan atau penjajakan. Begitu ya cara memahaminya.